Kisah tragis di balik seragam Polri, horor judi online yang menghancurkan. Ini adalah kisah cinta yang berubah menjadi tragedi. Sebuah cerminan pahit tentang dampak mengerikan judi online atau yang akrab disebut judol. Cerita ini melibatkan dua insan yang awalnya saling mencinta, Bribka Fadilatun Nikmah atau Dila dan suaminya Bribtu Rayan Dwi Wicaksono. Keduanya anggota Polri, benih cinta dan Siti-Sita di Jombang. Kisah mereka bermula di bangku SMA di Jombang. Dila Don Rayan, sang kakak kelas dan adik kelas, bertemu dalam kegiatan rohani Islam, Rohis. Mereka adalah pasangan idaman couple gold. Dila dikenal cantik dan pintar, sementara Rayan tampan, baik, dan menjadi teladan. Cita-cita mereka sama, mengabdi sebagai polisi. Jodoh mempertemukan mereka kembali pada tahun ke-2016. Setelah sempat berpisah demi fokus pada karier, takdir seolah merestui. Dila sudah menjadi polwan di Polres Mojokerto, dan Rian sudah menjadi polisi di Polres Jombang. Cinta lama bersemi kembali, dan mereka pun kembali merajut asmara. Bayang-bayang hitam judi online. Sayangnya, di tengah indahnya hubungan mereka, Rian mulai terjerumus ke dalam lingkaran hitam judi online. Meski Dila mengetahui kebiasaan buruk ini dan sudah berulang kali menasihati, godaan judol terlalu kuat bagi Rian. Pada tahun 2021, mereka menikah dan pindah ke asrama polisi di kota Mojokerto. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran anak pertama pada tahun ke-2022. Namun, saat kebutuhan rumah tangga makin besar, kebiasaan judol Rian mulai memicu pertengkaran hebat. Gaji bulanan Rian sering ludes di meja judi virtual, meninggalkan Dila dalam kesulitan finansial. Pertengkaran fisik pun sempat terjadi. Dila pernah memukul Rian, tetapi Rian selalu memilih mengalah, mengakui kesalahannya, dan tidak pernah membalas. Ujian bertubi dan puncak keputusasaan. Ujian hidup datang bertubi-tubi. Pada awal tahun ke-2024, mereka dikaruniai anak kembar. Namun salah satu bayi mereka lahir dengan kelainan fisik yang menuntut biaya pengobatan dan operasi yang sangat besar. Mereka harus rutin bolak-balik ke Surabaya, mengeluarkan biaya tak sedikit di setiap perjalanan. Dila yang baru melahirkan mengalami baby blues, kelelahan fisik mengurus 3 anak, termasuk anak pertama yang masih balita, serta tekanan psikologis akibat kondisi kesehatan bayinya. Di tengah perjuangan, Dila menabung demi biaya operasi sang anak. Rian justru semakin sulit lepas dari judol, menambah beban stres finansial yang tak tertahankan bagi Dila. Titik didih emosi dan tragedi. 8 Juni tahun 2024, pada tanggal 8 Juni tahun 2024, Dila mencapai titik didih. Ia mengetahui bahwa gaji ke-13 Rian telah masuk. Namun, saat ia cek melalui ATM, sisa saldo Rian hanya tinggal Rp 800.000 dari total gaji yang seharusnya. Dila yakin sebagian besar uang itu telah lenyap untuk judol dalam keputusasaan dan emosi yang meluap. Dila membeli 1 botol bensin dalam perjalanan pulang. Ia memotret bensin itu dan mengirimkannya kepada Rayan dengan pesan ancaman. Kalau nggak pulang, ku bakar semuanya. Niat Dila sebenarnya hanyalah menakut-nakuti Rian agar ada efek jerah dan Rian segera pulang. Rian yang panik segera kembali ke rumah. Begitu bertemu, pertengkaran hebat tak terhindarkan. Dila yang diliputi amarah bertindak di luar nalar. Ia memborgol tangan kiri Rian ke tangga lipat di garasi. Kemudian ia menyiram Rian dengan bensin. Saat Dila menyalakan selembar tisu untuk menakut-nakuti Rian, api nahas itu dengan cepat menyambar tangannya yang sudah terkena bensin. Dan dalam sekejap, api langsung menyambar tubuh Rian yang sudah basah kuyup. Rian berteriak minta tolong, penyesalan, dan vonis hukum. Rian dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar mencapai 96%. Dila
yang juga terluka saat mencoba memadamkan api, terus mendampingi suaminya. Namun, takdir berkata lain. Keesokan harinya, tanggal 9 Juni tahun 2024, Rian menghembuskan napas terakhirnya. Dila ditahan, dan kondisi psikologisnya dinyatakan tidak stabil. Hasil tes kejiwaan menunjukkan ia mengalami gangguan kepribadian emosional yang impulsif, dipicu oleh stres rumah tangga, dampak judi, dan tekanan pasca melahirkan anak kembar yang sakit. Dalam persidangan yang mengharukan, Dila meminta maaf kepada ibu mertuanya sambil menangis. Pada 23 Januari tahun 2025, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara atas pelanggaran KDRT yang mengakibatkan kematian. Hukuman ini diringankan karena berbagai faktor, termasuk permintaan maaf, pengakuan penyesalan, dan kondisi Dila sebagai ibu dari 3 anak kecil yang salah satunya masih menyusui. Kisah ini berakhir pahit, mengingatkan kita semua bahwa horor judul adalah bencana nyata yang mampu merenggut kebahagiaan, karier, bahkan nyawa, menghancurkan masa depan sebuah keluarga hanya karena sebuah kecanduan.